Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulanku Maharani dengan NIM A3202100001, kelas Introduction to Tourism A. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan motif-motif wisata. Yang pertama yaitu wisata bahari. Wisata bahari dikenal juga dengan sebutan wisata maritim atau wisata tirta. Wisata ini berhubungan dengan olahraga yang dilakukan di air seperti di pantai ataupun di danau. Yang kedua yaitu wisata budaya di Indonesia. Wisata budaya ini memiliki tujuan untuk menambah wawasan serta pandangan hidup seseorang. Wisata ini menunjukkan atau mempelajari tentang adat istiadat, kesenian, dan kebudayaan. Selanjutnya yaitu wisata pertanian. Wisata pertanian yaitu perjalanan wisata ke lokasi pertanian seperti melihat pembibitan di ladang atau perkebunan. Yang dapat dinikmati yaitu hijaunya tanaman, aneka sayuran-sayuran segar, buah, dan bibit-bibit tanaman lainnya. Lalu ada wisata buru. Wisata buru ini bisa dilakukan di negara yang mempunyai daerah hutan yang dapat dijadikan tempat berburu, namun tidak sembarangan dan memiliki aturan. Selanjutnya adalah wisata cagar alam. Wisata ini dikenal dengan wisata konservasi. Dilakukan dengan mengunjungi taman lindung, cagar alam, wilayah yang dilindungi kelestariannya. Setelah itu ada wisata konvensi. Wisata konvensi ini lekat dengan politik. Contohnya adalah bangunan tempat musyawarah, tempat persidangan, dan tempat pertemuan yang dilakukan secara nasional atau internasional. Dari semua motif wisata tadi, sangat jelas perbedaannya, yaitu untuk apa tempat wisata tersebut dan apa yang dilakukan wisatawan saat datang ke berbagai macam motif wisata tadi. Wisata sejarah. Wisata sejarah adalah mengunjungi berbagai peninggalan dan situs sejarah seperti candi, museum, dan benteng. Yang kedua yaitu wisata alam. Wisata alam yaitu jenis wisata yang dilakukan dengan objek wisata berupa keindahan alam sekitar. Yang ketiga, wisata religi, yaitu melakukan wisata religi dengan mengunjungi tempat-tempat khusus umat beragama seperti makam atau tempat beribadah. Selanjutnya wisata pendidikan, yaitu wisata edukasi di mana sebagai sarana penunjang pelajaran dan banyak dilakukan oleh anak-anak sekolah. Iklim suatu wilayah yang berbeda dengan wilayah lainnya bisa menjadi magnet yang menarik wisatawan baik lokal maupun luar negeri untuk berkunjung. Tentu saja jadi menarik karena misalnya kita terbiasa hidup di kota dengan polusi udara yang setiap hari dirasakan, khususnya dari asap kendaraan bermotor atau mungkin udara dan suasana kota yang terlalu panas. Tentunya ingin sekali menghirup udara yang segar dan merasakan iklim yang sejuk. Contoh yang tepat adalah dataran tinggi Dieng. Secara geografis, dataran tinggi Dieng atau Dieng Plateo berada di dua wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Dieng merupakan salah satu tempat wisata yang menarik wisatawan berdasarkan iklim, karena walaupun musim panas, saat kamu berada di Dieng tidak akan merasakan panas karena termasuk dataran tinggi dan sejuk. Di sana, wisatawan dapat pergi ke bermacam tempat dari berbagai motif wisata, contohnya seperti telaga, kawah, gunung, candi, bahkan mungkin saja ke perkebunan. Menurut saya, dapat dikatakan berbagai motif wisata karena pergi ke Dieng tidak hanya karena daya tarik kondisi iklim, melainkan menyangkut semua motif wisata. Di sana, wisatawan bisa mengambil paketan wisata yang langsung bisa ke semua tempat, ataupun mengunjunginya tanpa paket, yaitu satu persatu sesuai keinginan wisatawan. Dan menurut saya, Dieng sangat worth it untuk berwisata. Selain mudah mencari penginapan, makanan di sana sangat murah dan ada berbagai ragam oleh-oleh yang dapat dibeli. Ada berbagai ragam oleh-oleh yang dapat dibeli dari mulai baju, syal, topi musim dingin atau biasa disebut dengan kupluk, bahkan makanan seperti carica, dan pastinya berbagai macam tempat wisata yang dikunjungi. Akses jalanan menuju ke Dieng juga sekarang sudah mudah dan jauh lebih baik dari sebelumnya.